Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 1901010157. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembelajaran. Ini merupakan tugas dari belajar dan pembelajaran. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah mendapat pengalaman dari seorang guru. Untuk mengetahui seberapa besar hasil pembelajaran yang sudah didapatkan oleh siswa, maka harus dilakukan evaluasi, yaitu dengan cara melakukan kemajuan yang dicapai dengan adanya kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar hasil pembelajaran yang sudah didapat oleh siswa. Maka hasil pembelajaran merupakan suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan baik dalam jasmani maupun rohani di dalam sekolah yang diwujudkan dalam bentuk rapot setiap semesternya. Maka hasil pembelajaran ada diketahui oleh beberapa para ahli. Para ahli yang pertama yaitu W. Winkel dalam buku Psikolog pengajarannya pada tahun 1989. Menurutnya, hasil pembelajaran merupakan keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk angka. Para ahli yang kedua yaitu Winarno Surakmat dalam buku Interaksi Belajar Mengajar pada tahun 1980. Menurutnya, hasil pembelajaran merupakan siswa yang bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian, atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah memperoleh suatu indeks dalam menunjukkan suatu keberhasilan siswa. Untuk mengetahui tercapai tidaknya suatu proses pembelajaran kepada siswa, guru perlu mengadakan tes formatif pada setiap menyajikan suatu pembahasan kepada siswa. Penilaian tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini juga untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangkaian memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itu, suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan pembelajaran khususnya pada bahan yang sudah ditentukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain yang pertama, ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan baik secara individual maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan dengan penetapan kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Secara umum, hasil belajar dipengaruhi oleh 3 hal atau faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dalam diri. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah aspek psikologi. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga dengan cara memakan makanan yang sehat, meminum minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Dan tentunya banyak kasus anak-anak yang prestasinya turun karena mereka tidak sehat secara fisik. Faktor internal yang lain adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini meliputi sikap, bakat, minat, dan motivasi dan kepribadian. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri. Faktor ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan karakter dan juga sikap anak. Dan dalam lingkungan masyarakat merupakan tempat anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi kepada manusia yang ada di sekitarnya.
Hal yang paling penting dalam lingkungan masyarakat merupakan pertemanan, karena pertemanan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Teman dapat membuat siswa semakin semangat belajar, tetapi teman juga dapat menjadi sumber menurunnya prestasi dalam pembentukan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, guru sangat berperan penting dalam hasil belajar siswa. Dalam kelas, guru harus dapat menarik perhatian siswa dan juga membuat siswa tertarik dalam pembelajaran yang dilakukan agar hasil belajar yang dilakukan dapat membuat siswa semakin semangat dan mengerti tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Lingkungan sekolah juga termasuk tempat yang sangat berperan penting dalam hasil pembelajaran pada siswa. Itu ada juga penilaian hasil belajar. Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkungannya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian. Berikut merupakan jenis-jenis penilaian dalam menentukan hasil belajar siswa. Berikut adalah beberapa jenis-jenis penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu tes formatif. Penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu tes subsumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar dan hasil belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. Yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok pembahasan yang telah diajarkan selama 1 semester. 1-2 bahan ajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan taraf atau tingkat keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau ranking, atau sebagai ukuran mutu dalam sekolah. Namun, pada saat situasi pandemi saat ini, guru sangat sulit untuk mengambil hasil belajar siswa. Maka, dalam menentukan hasil belajar siswa, guru mengambil dengan cara daring atau secara online. Guru menyuruh siswa untuk mendownload beberapa aplikasi belajar agar guru dapat menentukan hasil belajar siswa. Di sini, hasil belajar siswa dilakukan tidak lagi secara langsung, melainkan secara daring. Maka, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis online, guru dapat menentukan apakah seorang murid tersebut dapat melakukan hasil pembelajaran yang baik atau tidak. Demikianlah tentang hasil pembelajaran yang kami ketahui. Kami ucapkan terima kasih.